warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya lah kita masih dapat melakukan Zoom meeting pada malam hari ini untuk tugas presentasi code computing. Pada malam hari ini kita akan melakukan presentasi diskusi untuk materi cloud computing dengan dosen pengampu yakni Bapak Adrianto M.Com dengan judul Masa Depan dan Etika Komputer Kuantum. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desti Aida Ananda Putri bersama rekan-rekan saya. Di sini ada Salwa. Say hi, Salwa. Halo, hai. Baik, selanjutnya ada Ilham Fikri Saputra. Halo, Bang Ilham. Oke, next ada Sunanda Pasuma. Halo. Selanjutnya ada Dimas Aditya. Halo guys. Oke, selanjutnya ada Bang Nurul Fiki. Halo. Dan yang terakhir ada Ilham. Oke, langsung saja kita masuk ke presentator pertama, yakni Dimas Aditya. Kepada Dimas dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator atau Moderator yang memberikan kesempatan saya yaitu materi pertama dengan mata kuliah yaitu cloud computing untuk judul presentasi masa depan dan etika komputer kuantum. Yang dimana kita ketahui komputer kuantum adalah jenis komputer yang menggunakan prinsip mekanik kuantum. Dan juga komputer kuantum ini menggunakan prinsip superposisi dan keterikatan. Nah, ada perbedaan pada komputer kuantum dan komputer biasa, yang dimana komputer biasa itu hanya menggunakan bit 0 dan 1, sedangkan kuantum itu menggunakan qubit yang berada dalam keadaan 0 dan 1 atau keduanya dalam sekaligus. Itulah disebut dengan superposisi. Pada komputer kuantum memiliki beberapa potensi. Yang pertama di situ ada optimalisasi, yaitu komputer kuantum bisa mencoba banyak kemungkinan sekaligus karena ia disebut superposisi, lalu menemukan solusi optimal lebih efisien. Dan yang kedua ada simulasi molekular atau kimia, yaitu sistem kuantum meniru langsung perilaku kuantum molekul, jadi lebih akurat dan jauh lebih cepat. Dan juga komputer kuantum ini memiliki kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut di zaman sekarang itu AI atau AI, yang dimana beberapa algoritma kuantum bisa mempercepat pelatihan dan pencarian pola dalam data yang besar. Ada juga dia disebut juga kriptografi. Nah, kriptografi itu apa? Yaitu algoritma kuantum seperti Shor algorithm bisa memecahkan inskripsi RSA dengan sangat cepat yang tidak mungkin dilakukan oleh komputer biasa. Terus contoh sederhana pada komputer ini, misalkan komputer klasik diminta menemukan kombinasi kunci dari angka 4. Contohnya angka 0000 sampai 111 sama dengan 11. Kemungkinan komputer klasik harus mencoba satu persatu. Tapi pada komputer kuantum bisa mencoba sekaligus karena superposisi, lalu menyaring hasil dengan inferensi kuantum untuk mendapatkan jawaban lebih cepat. Contoh nyatanya bisa dilihat pada IBM yang menyediakan akses ke komputer kuantum lewat internet atau cloud, bisa dicoba oleh siapa saja.
Ada juga pada Google Sycomore, komputer kuantum milik Google yang pernah menyelesaikan perhitungan tertentu lebih cepat dari superkomputer. Mungkin materi dari saya sampai situ aja. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas materinya. Kita masuk ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Ilham Fikri Saputra. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dampak terhadap keamanan cyber. Salah satu dampak paling besar dari hadirnya komputer kuantum adalah pada dunia keamanan cyber. Teknologi ini bisa menjadi pedang bermata dua, yaitu menawarkan solusi tapi juga mengancam sistem yang ada saat ini. Yang pertama yaitu ancaman terhadap kriptografi klasik, yang dimana saat ini hampir semua keamanan digital kita bergantung pada algoritma kriptografi klasik seperti RSA, SSC, dan lainnya. Lalu algoritma ini aman karena komputer klasik butuh waktu ribuan tahun untuk memecahkannya. Tapi dengan komputer kuantum, algoritma seperti RSA bisa dipecahkan dalam hitungan jam menggunakan algoritma SOR. Artinya, seluruh sistem keamanan dari perbankan seperti email hingga komunikasi militer bisa menjadi rentan. Yang kedua yaitu ada resiko store now dan descriptive letter, yaitu ini adalah strategi di mana data penting disimpan sekarang meski masih transkripsi, lalu di deskripsi nanti saat komputer kuantum sudah cukup kuat. Dampaknya sangat besar, yaitu seperti rahasia negara, paten industri, atau informasi pribadi bisa dibobol di masa depan. Ini menciptakan bom waktu digital. Yang ketiga yaitu ada kebutuhan akan kriptografi pasca kuantum, yaitu untuk mengatasi ancaman ini, para peneliti mengembangkan kriptografi pasca kuantum, yaitu algoritma baru yang aman bahkan dari komputer kuantum. Contohnya algoritma berbasis lattice, hash-based kriptografi, dan lainnya. Beberapa lembaga seperti NIST atau National Institute of Standard and Technology sudah mulai menstandarisasi algoritma ini. Yang keempat ada perlu adopsi global, di mana negara dan perusahaan harus mulai beralih ke sistem yang kuantum tahan. Pada transisi ini butuh waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Jika tidak segera disiapkan, bisa terjadi kerugian besar di masa depan. Jadi, kesimpulannya keamanan digital kita sedang memasuki babak baru. Komputer kuantum bukan hanya peluang ilmiah, tapi juga tantangan keamanan. Maka dari itu, dunia harus siap dengan teknologi, regulasi, dan kesadaran bersama. Baik, sekian dari materi saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ilham. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Tolong slide-nya. Wait, Mas. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang privasi di era kuantum. Jadi di mana untuk memasuki era komputasi kuantum itu pendekatan rasional terhadap enkripsi dan privasi data menjadi rentan. Teknologi kuantum mampu memecahkan metode enkripsi yang saat ini digunakan secara luas. Nah, contohnya yang pertama itu ada ancaman pada enkripsi data privasi dan komunikasi rahasia,
di mana komputer kuantum ini memiliki potensi untuk memecahkan algoritma inskripsi saat ini seperti RSA atau ECC. Nah, ini berarti data pribadi atau komunikasi yang dulunya dianggap aman bisa menjadi terbuka. Lalu di sini ada yang kedua itu potensi penyalahgunaan oleh aktor negara atau korporasi besar, di mana negara atau perusahaan besar dengan akses ke teknologi kuantum bisa menyalahgunakannya untuk memata-matai, mencuri data, ataupun mengontrol informasi publik. Ancaman ini mendorong perlunya pengawasan dan regulasi yang ketat. Untuk yang terakhir itu ada perlunya regulasi privasi yang berbasis teknologi kuantum dan prinsip perlindungan data. Nah, di mana untuk menghadapi era kuantum dibutuhkan kebijaksanaan baru yang mempertimbangkan kekuatan komputer kuantum, di mana prinsip ini perlindungan data seperti transparansi, kontrol penyalahgunaan atas data pribadi, dan keamanan harus diperkuat dengan teknologi dan regulasi yang baru. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Kita masuk ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Salwa. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada isu etika penggunaan teknologi kuantum. Yang pertama ada kesenjangan akses antara negara maju dan berkembang Quantum Defense Grid. Kesenjangan akses merujuk pada ketidaksetaraan yang signifikan dalam kemampuan untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya, teknologi, peluang, dan layanan dasar antara negara-negara yang dikategorikan sebagai maju atau industrialisasi tinggi, pendapatan per kapita tinggi, dan negara-negara berkembang. Kesenjangan ini mencakup berbagai dimensi penting. Yang pertama ada akses ekonomi, pendapatan dan kekayaan. Negara maju memiliki tingkat pendapatan per kapita dan akumulasi kekayaan yang jauh lebih tinggi, memberikan fondasi ekonomi yang lebih kuat untuk investasi di berbagai sektor. Yang kedua ada akses teknologi dan informasi. Infrastruktur teknologi. Negara maju memiliki infrastruktur internet, telekomunikasi, dan energi yang jauh lebih maju dan merata. Kemungkinan akses yang lebih luas dan cepat ke informasi dan teknologi digital. Yang kedua ada potensi penyalahgunaan untuk pengawasan massal. Yang kedua ada tanggung jawab ilmuwan dan perusahaan dalam penerapan teknologi. Ilmuwan sebagai pionir dan pengembangan inti teknologi kuantum memikul tanggung jawab yang besar dalam memastikan pengembangan dan penerapan teknologi ini dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada potensi penyalahgunaan untuk pengawasan massal atau senjata kuantum. Teknologi kuantum khususnya dalam bidang sensor dan komputasi menjanjikan kemampuan pengawasan yang jauh melampaui teknologi konvensional saat ini. Potensi penyalahgunaan ini meliputi sensor kuantum yang sangat sensitif. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nurul Fikri. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya ini ada prediksi masa depan 10-20 tahun ke depan untuk komputer kuantum. Oke. Yang pertama itu pada 2035 komputer kuantum skala menengah NISQ digunakan untuk riset ilmiah dan farmasi. Oke. Nah, di sini NISQ itu adalah singkatan dari Noisy Intermediate Scale Quantum. Nah, ini merujuk pada komputer kuantum yang memiliki jumlah qubit yang relatif terbatas dan belum mencapai stabilitas yang sempurna. Meskipun demikian, NISQ masih memiliki potensi yang besar untuk berbagai aplikasi, terutama dalam bidang yang membutuhkan komputasi kompleks. Nah, aplikasi komputer kuantum NISQ ini dalam penelitian ilmiah dan farmasi itu ada beberapa
kegunaannya. Yang pertama itu dalam penelitian ilmiah, itu bisa simulasi molekul dan atom. Nah, NISQ ini dapat digunakan untuk mensimulasikan perilaku molekul dan atom dengan lebih akurat. Yang kedua itu analisis data. Komputer kuantum dapat membantu menganalisis data besar yang dihasilkan oleh penelitian ilmiah, misalnya dalam bidang biologi, astronomi, ataupun fisika. Yang ketiga itu dalam model matematika. NISQ dapat digunakan untuk memecah masalah matematika kompleks yang sulit diselesaikan dengan komputer klasik, seperti optimasi dan model prediksi. Nah, dalam industri farmasi, NISQ ini dapat digunakan untuk mensimulasikan interaksi obat dengan molekul biologis yang membantu dalam proses pengembangan obat baru. Selanjutnya, dalam penelitian bioinformatika. Nah, NISQ ini dapat digunakan untuk menganalisis data genetik dan genom yang penting untuk memahami penyakit dan pengembangan pengobatan yang lebih efektif. Selanjutnya ada pengembangan vaksin. NISQ ini dapat membantu dalam pengembangan vaksin dengan lebih cepat dan efisien dengan mensimulasikan interaksi antara vaksin dan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua itu transisi menuju komputer kuantum toleran kesalahan atau fault tolerant. Nah, transisi menuju komputer kuantum toleran kesalahan adalah sebuah perjalanan yang menantang dan sangat penting dalam pengembangan teknologi kuantum. Komputasi kuantum saat ini yang dikenal sebagai NISQ memiliki tingkat kesalahan yang signifikan karena kerentaan qubit terhadap gangguan dan dekohersi. Nah, untuk mencapai komputasi kuantum yang benar-benar berguna, diperlukan langkah menuju komputer kuantum toleran yang mampu menjalankan algoritma kompleks secara akurat dan andal bahkan dengan adanya kesalahan. Yang pertama itu ada tantangan toleransi kesalahan. Komputasi kuantum sangat rapuh dan kesalahan dapat terjadi dengan mudah akibat gangguan lingkungan, dekohersi atau kehilangan superposisi atau ketidakmampuan fisik qubit. Nah, oleh karena itu, membangun komputer kuantum toleran kesalahan membutuhkan pendekatan yang canggih untuk mencegah dan mengkoreksi kesalahan. Yang kedua itu peran koreksi kesalahan. Teknik koreksi kesalahan kuantum seperti penggunaan kode stabilizer sangat penting dalam mencapai toleransi kesalahan. Yang ketiga ada peningkatan tingkat kesalahan. Nah, saat ini komputer kuantum NISQ memiliki tingkat kesalahan yang tinggi dengan rata-rata 1 dari setiap 100 hingga 1000 gerbang kuantum menghasilkan kesalahan. Nah, untuk mencapai toleransi kesalahan, tingkat kesalahan ini perlu ditekan secara drastis. Oke. Selanjutnya standarisasi kriptografi kuantum dan integrasi di jaringan global. Nah, standarisasi kripto kuantum dan integrasinya dalam jaringan global merupakan langkah penting untuk mengantisipasi ancaman keamanan dari perkembangan komputer kuantum. Standarisasi kripto kuantum ada beberapa lembaga yang terlibat. Yang pertama itu ada NIST, National Institute of Standard and Technology. Nah, NIST ini memimpin proses standarisasi algoritma kriptografi pasca kuantum sejak 2016. Nah, pada 2022 NIST memiliki 4 algoritma utama untuk standarisasi termasuk Kyber dan dilithium. Selanjutnya ada ETSI, European Telecommunication Standard Institute. ETSI memiliki kelompok kerja khusus untuk kripto kuantum dan KD, termasuk protokol dan interoperabilitas perangkat keras. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Langsung kita masuk ke pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh Sunanda Pasuma. Kepadanya disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
Saya akan melanjutkan, yaitu kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas. Komputer kuantum menjanjikan kemajuan luar biasa, tapi memicu tantangan baru di bidang etika, privasi, dan keamanan. Diperlukan pendekatan multidisipliner dan kerangka hukum internasional teknologi yang memiliki potensi untuk merevolusi berbagai sektor. Contohnya mulai dari kesehatan, keuangan, hingga kecerdasan buatan. Namun, kecepatan dan kekuatan komputasi yang luar biasa dari komputer kuantum juga dapat digunakan untuk membobol sistem kriptografi yang saat ini melindungi data sensitif secara global. Nah, oleh karena itu, komunitas ilmiah, pembuat kebijakan, dan sektor industri perlu bekerja sama untuk membangun standar keamanan baru yang tahan terhadap ancaman kuantum. Di sisi lain, aspek etika seperti penyalahgunaan teknologi, kesenjangan akses harus dapat benar-benar dilakukan dengan baik. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Baik, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi terkait materi kita pada hari ini. Sebelumnya saya dulu nih yang mau mancing pertanyaannya sih sebenarnya buat teman-teman sekalian. Setelah mendengar teman-teman tadi menyampaikan materi, maaf guys, setelah dipaparkan materi kalian tadi, menurut kalian manusia sekarang ini siap nggak ngadepin dampak dari kemajuan komputasi kuantum ini? Kalau menurut saya ya, siap diterima, karena sebelum kita mencapai zaman sekarang itu sebelumnya sudah diterapkan di zaman-zaman dahulu. Yang sebelumnya kita bisa lihat anak-anak pada zaman tahun 19 sekian yang belum tahu apa itu namanya gadget dan segala macam. Sekarang bisa terima aja apa itu namanya gadget, komputer, terus alat-alat elektronik lainnya. Jadi siap nggak siap pasti terima oleh dampaknya sendiri. Kalau menurut saya sih begitu aja. Oke, singkat, padat, dan cukup jelas ya. Teman-teman yang lain tidak ada yang ingin ditanggapi terkait materi ini? Kalau dari saya sedikit, dampaknya memang harus diperhatikan baik-baik. Nggak boleh disalahgunakan. Kayak dari tadi ada aku kasihkan kesimpulannya, komunitas ilmiah, pembuat kebijakan, dan sektor industri perlu bekerja sama untuk membangun standar keamanan yang harus tahan terhadap ancaman kuantum tersebut. Kayak gitu. Ya harus dihindari dari aspeknya, contohnya ketika etika seperti penyalahgunaan teknologi, kesenjangan akses, dan dampaknya terhadap pekerjaan manusia harus dipertimbangkan. Terima kasih. Jadi lebih kayak tergantung situasi penggunanya lah. Kalau penggunanya bijak, mungkin dari dampak kuantum ini bakal menemukan hal positif. Tapi kalau disalahgunakan, ya begitulah, seperti resiko kripto tadi dan segala macam sudah dibahas tadi. Itu aja sih mungkin. Ya, betul Dimas. Setuju. Oke,
Jadi harusnya penggunaan komputer kuantum ini harus bisa merata dong ke seluruh sektor ya, nggak cuman ke negara maju aja atau ke perusahaan besar aja kan sebenarnya. Nah, itu belum bisa diterapkan kepada semuanya. Karena contoh ini kan harus menggunakan biaya yang besar. Ada beberapa negara yang mengalami inflasi. Kalau negara itu mengalami inflasi, dia tidak bisa memaksakan untuk menciptakan komputer kuantum ini. Cukup sekian sesi presentasi diskusi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan juga dapat kita ingat dan membawa berkah untuk kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti diskusi pada malam hari ini dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah guys. Asik. Kawin. Nah, keluar.